Anto ngeliat sosok kayak kuntilanak, tapi adanya di sebelah tenda. Dan itu kayak nembus ke dalam tendanya. Udah, kamu gak perlu ikut campur dengan urusan orang. Toh itu akibat perbuatan dari si orang tersebut. Saya mau pulang dulu. Nanti kamu kalau mau ke puncak hati-hati. Di atas udah ada yang nungguin kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita, yaitu dari pengalaman salah satu orang yang pernah naik Gunung Sumbing, yaitu solo hiking. Dan dia tuh katanya ngalamin kejadian yang memang bener-bener di luar nalar. Nah, buat keseruan ceritanya kayak gimana, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang sering nanyain open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gue samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, jadi awal mula ceritanya tuh kayak gini. Kita sebut aja si satu orang ini tuh namanya Anto ya. Anto ini biasa melakukan kegiatan yang namanya ya naik gunung. Tapi dia tuh naik gunung tuh biasanya sebulan sekali, atau kadang-kadang kalau memang kerjaan lagi banyak, dia tuh biasanya tuh 2 bulan sekali gitu. Yang penting ya, karena dia tuh sebenarnya pengen banget sih, misalkan sebulan tuh 2 kali naik. Tapi ya karena memang ada kerjaan kan, nggak bisa ditinggalin juga, jadi mau nggak mau dia harus milih waktu yang benar-benar memang pas lagi free banget gitu kan. Nah, karena tipikal si Anto ini adalah tipikal pendaki yang memang nggak pernah kalau disebut tim, dia punya tim, tapi dia tuh nggak bisa kayak yuk naik yuk gitu. Tapi kadang-kadang kan timnya nggak bisa, jadi makanya dia diputusin lah buat ya udahlah, kalau ada yang nge-share aja gitu kan, kayak lu mau ikut nggak naik? Kalau mau ikut ayo, kalau nggak pun ya udah gue jalan sendiri pun bisa gitu kan. Nah, awal-awal itu dia tuh mau naik Gunung Sumbing kan, dengan kondisi pada saat itu tuh bisa dibilang cuacanya ya kayak tahun-tahun sekarang gitu. Cuacanya tuh lagi nggak bagus lah, lagi sering hujan, lagi sering badai dan lain-lain kan. Nah, cuman sebelum keberangkatannya itu ibunya juga udah ngewanti-wanti, kamu kalau mau naik gunung hati-hati katanya, apalagi dengan kondisi cuaca kayak gini, kalau bisa nggak usah dipaksakan gitu kan. Cuman Anto ini bilang ke ibunya, ya bu tenang aja, toh juga aku kan tipikal pendaki yang memang tidak pernah memaksakan ke puncak gitu. Kalau memang cuaca bagus ya ke puncak, kalau memang nggak bagus ya udah cukup di area camp aja, kata si Anto itu. Nah, sebelum berangkat itu ibunya juga bilang, nggak tahu mungkin punya firasat atau gimana, nanti kalau di sana ada yang nyapa, ada yang negor, sapa balik aja, jangan kamu cuekin gitu. Nah, dari situ tuh Anto kayak ngerasa, oh mungkin kita harus ramah ke orang lain gitu kan, ya mungkin dari pihak base camp dan lain-lain gitu kan. Iya bu, tenang kok, masalah kayak gitu mah. Nah, singkatnya pas hari H dia tuh berangkat kan ke base camp, dan dia pun ya udah tuh ngobrol dan lain-lain. Dan kondisi pada saat itu mungkin ada sekitaran 9 atau 10 orang di base camp itu tuh. Dia juga nggak terlalu banyak lah pendaki pada saat itu kan. Nah, dia tuh udah prepare, udah ngecek tentang peralatan dan logistik dan lain-lain, karena memang udah beres semua dan ready. Ya udah, Anto itu istirahat. Pas lagi istirahat kayak gitu atau tidur, Anto tuh mimpi ngelihat, nggak tahu sebenarnya sosoknya itu kayak gimana, yang pada intinya
nanti sampai ketemu di atas Gunung Sumbing, atau bisa dibilang sampai ketemu di puncak Sumbing, dia bilang gitu. Cuman pas udah dari kayak gitu tuh Anto nggak sempet bangun kan, dan pas pagi-paginya Anto sempet inget tentang mimpinya dia semalam, cuman kayak cuman mimpi doang gitu kan, bodo amat akhirnya. Nah singkatnya, sekitaran jam 8 atau jam 9 Anto mulailah trekking, atau bisa dibilang ya mulai trekking ke gunung itu kan. Berangkatlah Anto tuh, berangkat, dan dia tuh enggak iring-iringan dengan rombongan lain karena memang dia tuh ya malas aja gitu, mager kan. Akhirnya dia berangkat, singkat ceritanya dia sampailah di area camp. Di sepanjang awal perjalanan dia tidak ngalamin atau dapat kejadian sesuatu hal yang aneh-aneh. Nah udah dari kayak gitu dia kan udah ngedirin tenda dan lain kan, masak dan lain-lain. Nah sampai di area camp itu bisa dibilang ya cukup masih siang lah, sekitaran jam 2 atau jam 3an gitu kan. Nah Anto ini prepare masak-masakan gitu, udah masak ya udah tuh dia nikmatin sore, dan ada beberapa pendaki yang ternyata baru sampai juga gitu kan setelah dia udah makan dan lain-lain tuh, ada yang sampai jam 4, ada yang sampai jam 5 gitu kan. Nah udah kayak gitu dia nggak yang nyapa banget sih, kayak cuman kayak basa-basi busuk pendaki, lalu tau lah kayak gitu kan. Dari situ, dan karena memang udah mulai memasuki sore, Anto tuh masuk gitu kan, dan dia rebahan di kayak apa ya, gimana ya maksudnya, nggak yang tidur gitu, kayak tidur ayam-ayaman, cuman ngelurusin pinggang lah, lagi rebahan kayak gitu. Lama-kelamaan matanya sayup-sayup dan tidur. Singkatnya dia kebangun di jam 10 malam. Nah lagi kebangun di jam 10 malam, dia kan kebelet pipis kan. Akhirnya dia keluar. Lagi keluar tenda, dia nggak tahu kalau di depan dia tuh ada yang kencing juga atau ada yang pipis juga gitu kan. Sempat kesenterin pakai headlamp, mungkin pendaki lain gitu kan. Dan pas lagi di depannya itu memang ada yang pipis, si pendaki yang depan tuh pas disenterin langsung pergi gitu kan, kayak udah selesai pipisnya. Udah pergi ke belakang. Dan si Anto ini masih tetap aja pipis gitu kan, masih pipis. Dan setelah selesai pipis, dia balik lagi ke tenda. Dan pas lagi balik ke tenda, dia ngeliat bapak-bapak paruh baya, bisa dibilang ya normal lah, kayak warga Akamsi di bawah gitu kan, ada di depan tendanya dia. Anto tuh sempet mikir kan, siapa nih gitu kan. Tapi ya udah deh gitu. Dia jalan lagi. Dan pas jalan kayak gitu, si bapak-bapak ini tuh kayak senyum ramah gitu kan. Dan Anto pun bilang, cari siapa pak? Mau kemana gitu, ada perlu apa dan lain-lain gitu kan. Si bapak-bapak itu cuman senyum doang. Sampai akhirnya karena memang Anto ini udah matanya udah seger banget kan, akhirnya Anto ini cuman, yaudah pak kita duduk di sini yuk, kita ngopi-ngopi, dia bilang. Dan bapak-bapak itu duduk. Anto nyeduin kopi nih. Anto tuh sebenarnya nanya gitu kan, ada lah obrolan nanya gitu. Tapi si bapak-bapak ini cuman senyum, tapi Anto juga bingung kan, kenapa nih orang senyum-senyum kagak jelas gitu kan dalam hatinya tuh. Nah dibikinin kopi dan disuguhinlah 1 gelas kopi ke si orang ini. Pas udah disuguhin 1 gelas kopi, kurang lebih sekitaran 1 sampai 2 menitan, si bapak-bapak ini pergi gitu, kayak nggak pamitan, nggak apa, pokoknya pergi aja. Anda tuh cuma nengok, tapi nggak yang diperhatiin terus kan, ya udahlah mungkin dia mau kemana gitu. Dari situ ya udah Anto ngopi lagi, sedangkan kopinya ini nggak dilihat atau gimana, ya udah dibiarin aja gitu, takutnya nanti orangnya balik lagi kan. Dari situ Anto ngopi sambil merhatiin bintang itu. Dan gak lama dari salah satu tenda itu ada yang teriak. Bisa dibilang ya mungkin kesurupan kan. Pokoknya teriak-teriak, ngejerit gak jelas gitu. Nah dari situ tuh ada beberapa pendaki yang memang lagi nanganin. Anto tuh masih cuek sebetulnya. Nah lagi cuek kayak gitu, tapi fokus Anto atau mata Anto ini terfokus sama si tenda itu. Jadi kayak lagi ngopi sambil merhatiin aja. Gak tahu itu sosok datang dari mana, jadi kayak muncul tiba-tiba. Anto ngeliat sosok kayak kuntilanak, tapi adanya di sebelah tenda, dan itu kayak nembus ke dalam tendanya.
Anto tuh kan langsung refleks, astagfirullahaladzim, kenapa ini gitu kan. Tapi Anto nggak berani ngomong, tapi dia cuma diem dan merhatiin doang nih, diem merhatiin aja. Dan nggak lama, lagi fokus merhatiin ke arah tenda itu, si bapak-bapak itu tiba-tiba datang lagi dan duduk. Dan kali ini si bapak-bapak itu ngucapin salam, Assalamualaikum gitu kan. Anto langsung refleks dan ngalihin pandangannya yang ke tenda itu, Waalaikumsalam gitu kan. Dan dari situ Anto kayak bingung kan, dan nengok lagi ke sono. Dia antara mau ke sono apa ke sini gitu. Dari situ tuh si bapak-bapak itu lagi-lagi senyum lagi kan. Dan udah kayak gitu tuh langsung ditanya, "Bapak tadi habis dari mana?" gitu. "Oh, saya habis dari belakang kok. Ini kopinya saya minum ya," gitu kan kata si bapak itu. Akhirnya diminum sama si bapak-bapak itu. Nah, dari situ tuh si bapak-bapak ini bilang lah, udah, kamu gak perlu ikut campur dengan urusan orang. Toh itu akibat perbuatan dari si orang tersebut. Dia bilang. Anto tuh kayak ngerasa heran kan, kayak bingung. Ini orang ngomong apa sih gitu. Anto tuh belum ngeh atau belum mudeng dengan apa yang diomongin sama si bapak-bapak itu. Sosok yang masuk barusan ke dalam tenda itu akibat perbuatan dari si orang yang di dalam tenda itu sendiri. Ya bisa dibilang dia nggak jaga sopan santun dan ngelakuin satu pelanggaran yang memang nggak boleh dilakuin di gunung ini. Ya bisa dibilang kalau menurut Anto mungkin sompral gitu. Anto tuh baru ngeh kalau ternyata yang diomongin sama si bapak ini tuh yaitu tentang si sosok kuntilanak itu. Nah dari situ tuh bilang kan si Anto itu, emang dia ngelakuin apa? Ya kamu nggak perlu tahu, nanti juga tahu sendiri gitu kan. Ya pada intinya kamu mau main kemana, mau bertamu kemanapun, ya kamu harus sopan, kamu nggak boleh macem-macem, dan ya intinya jangan yang aneh-aneh lah gitu. Kalau memang sebatas mau nikmatin alam, ya udah nikmatin alam, nggak perlu ngelakuin sesuatu hal yang aneh. Dari situ kan mereka tuh kayak ngobrol panjang lebar gitu, dan fokus Anto tuh kayak nggak fokus ke si tenda itu lagi. Dan memang si tenda ini tuh bisa dibilang kalau bener-bener kayak sembuh tuh enggak, masih ada kayak tegang-tegangnya tuh masih kelihatan lah dari tenda itu tuh, kayak ada suara-suara bising, suara-suara panik, orang-orang panik gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, udah dari kayak gitu. Nah udah tuh, Anto tuh terus ngobrol-ngobrol dan gak kerasa itu sekitaran sampai jam 12. Nah sampai jam 12 ini, si bapak ini tuh pamitan. Dia bilang, saya mau pulang dulu, nanti kamu kalau mau ke puncak hati-hati, di atas sudah ada yang nungguin kok. Baru juga si Anto ini mau nanya, nah yang nungguin siapa gitu kan. Dan si bapak-bapak ini tuh udah kayak berdiri dan ngucap salam, Assalamualaikum gitu. Pokoknya si bapak ini tuh cuman kalangan pohon, jadi ada satu pohon, pokoknya ngelewatin, set, hilang aja. Jadi situ hilang aja, udah nggak kelihatan. Anda tuh kayak heran, tapi hawanya tuh nggak yang takut, atau bisa dibilang biasa aja gitu. Dari situ tuh bingung, dan nggak lama lagi kayak gitu ada yang nepuk bahu dia, tek, yaitu satu orang. Dan pas ditengok, yaitu salah satu pendaki yang memang ada dari tenda itu. Mas, aku minta tolong boleh nggak? Gitu kan si orang itu tuh. Minta tolong apa kak gitu kan, kata si Anto tuh. Ternyata si orang ini minta tolong buat masakin air, karena nggak tahu kenapa kompor mereka katanya tiba-tiba nggak bisa nyala. Akhirnya ya udahlah, karena memang baru selesai ngopi juga kan, kompornya juga masih ada, akhirnya dinyalain lah. Dan dari situ pun ngobrol lah Anto ini sama si pendaki itu. Memang itu ada kejadian apa mas? Maaf ya, saya bukan nggak bisa bantu, tapi saya juga bingung mau bantunya kayak gimana. Oh iya kok nggak apa-apa. Ah nggak apa-apa, mungkin kecapean dan lain-lain gitu kan. Oh ya udah, dari situ udah selesai ngobrol-ngobrol, terus airnya juga udah matang, dikasihin lah ke si pendaki itu. Nah sebelum dia pergi, si pendaki ini bilang, mas naik sama siapa gitu. Saya solo kok, sendiri aja. Dan si pendaki ini langsung bilang, lah terus tadi ngobrol sama siapa masnya? Tadi ada bapak-bapak, pokoknya dijelasin lah gitu. Bapak-bapak. Perasaan pendakian kali ini atau orang yang naik ke Gunung Sumbing kali ini nggak ada pesertanya yang bapak-bapak deh. Semuanya tuh anak muda semua gitu kan. Ah masa sih gitu kan, kata si Anto tuh. Ah ya udah nggak apa-apa. Mungkin dia tuh mukanya yang agak boros kalau menurut si Anto tuh. Ya udah mas buruan kasihin.
Nah dikasihin lah air, Anto sempat kepikiran juga kan, masa iya sih gue ngomong sama siapa dong barusan gitu kan. Udah dari kayak gitu, singkatnya ya udah tuh Anto tuh balik lagi masuk ke dalam tenda. Dan gak lama lagi masuk ke dalam tenda itu kan dia kepikiran nih dengan si sosok bapak-bapak ini dan omongannya. Nanti di puncak ada yang nunggu. Dia tuh bingung setengah mampus karena iya siapa yang nungguin gitu kan. Nah dari situ kan dia bingung, nggak tahu mau ngapain. Dan dia pun mau tidur tuh udah susah karena memang kalau di gunung udah tidur duluan dan tiba-tiba kebangun mau tidur lagi itu biasanya susah. Ya udah tuh dia di dalam sambil rebahan kali aja bisa tidur kan. Dan kondisi pada saat itu bisa dibilang lumayan cerah sih, nggak kayak biasanya atau rumor yang sebelumnya tuh karena memang kondisinya lagi jelek banget. Kondisi pada saat itu cerah. Nah udah kayak gitu dia rebahan dan gak lama suara orang kesurupan dari tenda itu mendadak kedengeran lagi. Anto penasaran dan keluar lagi ngeliat. Dan ketika lagi dilihat, jadi kondisi tenda Anto dengan tenda yang sebelah bisa dibilang sekitaran jaraknya 3-4 meter. Jadi kayak ngebatas gitu kan. Tapi yang aneh, tendanya itu kena badai, sedangkan tenda Anto itu nggak kena badai. Dan di tenda sebelah itu kayak diselimuti kabut tipis, tapi tenda Anto itu nggak kenapa-napa, biasa aja, normal gitu. Anto tuh sempat mikir kayak kok aneh ya. Dan kelihatan tendanya tuh kayak kena angin kenceng banget gitu. Anto tuh sempat heran. Dari situ kan kayak bingung. Dan gak lama bukan cuman sebatas angin kenceng atau kabut. Anto ngeliat sosok yang memang bukan sosok kuntilanak, itu nyeremin banget. Jadi datang tuh nyamperin ke tenda itu. Dan gak tahu sebenarnya itu tuh kenapa tenda itu tuh ngelakuin kesalahan apa. Cuman diperhatiin doang sama Anto. Diperhatiin makin lama makin deket ke tenda yang di sebelah. Anto makin sadar atau ngeliat mukanya tuh kayak makin jelas gitu. Sosoknya tuh benar-benar nyeremin banget. Udah kayak genderuwo aja gitu kan. Anto cuman bisa merhatiin. Tapi pengen nolongin juga bingung gitu. Nolongin gimana gitu kan. Dia cuma bisa merhatiin. Dan lagi merhatiin kayak gitu bingung kan. Dan sosok yang ada di dalam atau pendaki yang ada di dalam tenda ini itu ngejerit kayak teriak-teriak kesakitan dan minta tolong. Bahkan ada satu pendaki yang pertama minta air itu balik ke tenda si Anto ini minta tolong, bang tolongin. Ya Anto kan kalau mintain tolong kan akhirnya ya udah dia berangkat. Dan pas lagi berangkat ke tendanya ternyata bener. Di tendanya itu benar-benar angin kenceng banget. Dan yang dilihat sama Anto adalah yang si orang kesurupan ini tuh mendadak yang dilihat Anto, kukunya tuh panjang-panjang, matanya melotot dan kayak orang kejang-kejang gitu. Itu udah ditahan sama 3 temennya, itu nggak bisa. Tenaganya gede banget. Bahkan sama Anto pun dipegangin itu nggak bisa atau kayak berontaknya tuh udah kencang banget gitu kan. Dari situ Anto bingung kan. Dia cuma bisa megangin sambil dalam hatinya tuh baca doa. Dan dalam hatinya cuma bilang. Dan karena memang si kondisinya yang kesurupan ini adalah cewek gitu kan. Dalam hati Anto tuh bilang. Dalam hati Anto tuh cuma bilang gini. Tolong jangan apa-apain anak ini, kasihan. Kalau memang dia ngelakuin kesalahan tolong dimaafin. Dalam hati Anto ngomong kayak gitu, langsung mendadak si sosok atau orang yang kesurupan ini tiba-tiba langsung tenang dan gak yang namanya bisa dibilang ya udah tenang aja gitu. Dan angin yang ada di luar pun tiba-tiba langsung hilang. Dari situ Anto kan keluar lagi nih udah ini kan. Dan gak tahu kenapa si orang yang pertama minta HR itu langsung ngucapin terima kasih. Makasih bang ya, udah dibantuin gini-gini. Oh iya, orang cuma bantuin megangin doang kok, dia bilang kan gitu. Udah ya, saya balik lagi ke tenda, nanti kalau udah butuh apa-apa ke tenda saya aja. Saya juga kayaknya bakalan di luar deh sampai summit, dia bilang gitu kan. Oh siap mas. Akhirnya Anto balik ke tenda lagi dan duduk. Dia tuh heran sama
tentang kejadian ya memang sih bisa aja itu cuman sebatas kebetulan gitu kan. Tapi Anto nggak habis pikir aja karena dia baru kali ini ngalamin kejadian kayak gitu kan. Dia mikir dan nggak lama ada sosok yang nyamperin dia, yaitu sosok yang ada di tenda sebelah itu. Jadi tiba-tiba ada di tenda dia jalan, dan sosok itu langsung ada di depan di depan hampir ya jarak 1 meter lah. Nah, jarak 1 meter di depan si Anto ini. Sosok itu bilang, "Kamu jangan sekali-sekali ikut campur dengan urusan orang lain." Anto cuma diem, bengong. Dan dia bilang, "Ikut campur urusan apa?" Anto tuh bilang kayak gitu kan. Dan tiba-tiba sosok itu langsung hilang, gak tahu kemana. Dia jalan lagi, pokoknya hilang aja. Anto tuh heran kan. Dan gak lama sosok itu hilang, datanglah bapak-bapak lagi yang parubaya itu. Datang lagi, dan pas sudah datang itu dia bilang, "Kamu mau nolongin orang itu. Kalau kamu memang mau nolongin orang itu, jangan pernah setengah-setengah. Tolongin sampai tuntas." Nah dari situ kan bingung lagi nih Anto nih, kayak ini apaan sih gitu kan. Kenapa gue mendadak jadi kayak gini, kayak heran aja gitu. Bodo amat dah. Dan si bapak-bapak itu cuma duduk diem. Dan akhirnya Anto nawarin kopi lagi nih, mau ngopi lagi. Ya udah dipasakin kopi dan ditaruhin kopi lagi kayak gitu, udah kayak gitu. Dan nggak lama ada sosok yang yang nyeremin itu, yang gue bilang kayak genderuwo itu datang ke tenda sebelah lagi. Anto tuh ngeh dan ngeliat, astagfirullahaladzim, dan ngeliat lagi. Anto tuh cuman diem kepaku dan kayak bengong aja. Dan gak lama si bapak-bapak ini bilang, "Kamu mau ngusir dia?" Anto cuma nengok, kayak nggak bilang iya, nggak bilang juga nggak gitu kan, kayak diem aja. Kayak bingung kan mau jawab iya pun gimana cara nolonginnya, dan ngusir kayak gitu tuh kayak gimana gitu kan. Si bapak-bapak itu langsung jalan ke arah tenda itu. Dan itu jelas banget menurut Anto. Si bapak itu tuh bilang, "Kamu nggak boleh usik atau manusia yang ada di sini." Dan sosok itu kayak kayak ditonjok, dek, mental nggak tahu kemana, dan ngeglindingnya itu kedengeran kayak orang jatuh gitu. Nah dari udah kayak gitu, si bapak-bapak itu udah duduk dan bilang, "Nanti kamu bilang sama tenda yang sebelah untuk tidak melanjutkan pendakian, atau kalau memang udah siang tolong turun. Karena kalau misalkan dilanjutin, tim mereka akan kenapa-napa, apalagi dengan kondisi si satu cewek ini gitu kan." Dari situ si bapak-bapak ini langsung pergi lagi dan nggak tahu kemana gitu kan. Dan ya Anto tuh kayak refleks, dan kayak dia tuh langsung ya udah deh, gue ngomong aja gitu kan. Walaupun dia juga bingung, ini sesuatu hal yang memang harus disampaikan, tapi bingung juga gitu ngasih taunya kalau misalkan banyak pertanyaan. Akhirnya dia tariklah satu orang yang pernah minta air sama dia, dan dibilangin lah kalau mereka tuh besok harus turun gitu, dan nggak boleh ngelanjutin, mau cerah mau apa pokoknya nggak boleh dilanjutin gitu kan. Dan akhirnya si leader ini, mungkin leadernya, dia pun nurut, ya udah mas saya nggak bakal lanjutin karena memang kondisinya udah nggak kondusif dan lain-lain gitu. Nah akhirnya si orang ini tuh bilang, "Makasih mas sudah dibantuin juga." Ternyata si orang ini tuh tahu kalau si Anto ini ngeliat sosok yang ada di dekat tenda. "Mas tadi mas ngeliat gini." "Iya saya ngeliat, dan tadi saya ngeliat ada bapak-bapak juga yang datang dan nolongin buat gini-gini, katanya suruhan mas." Anto tuh cuman garuk-garuk kepala kayak bingung, nggak bisa dijelasin gitu kan. Dia cuman gelagapan gimana sih, kayak orang bingung juga kan. Dia mau jawab iya. Akhirnya dia balik lagi lah ke tenda. Dan singkatnya kurang lebih sekitaran jam 3 atau setengah 4 gitu kan, dia nyiapin prepare makan dan lain-lain. Akhirnya dia nerusin lah buat summit. Nah yang harusnya pada saat itu summit bisa ditempuh 3-4 jam untuk Gunung Sumbing, cuman ditempuh dengan waktu sekitaran 15 menit. Lu bayangin. Anto kayak heran, dia tuh jalan padahal dia jalan dia tuh biasa aja.
Dan tiba-tiba udah sampai puncak aja. Dan itu dia sadar kalau sampai puncak itu belum sampai yang namanya subuh. Dari situ dia bingung, celang-celing. Di puncak masih gelap loh. Lah gue ngeliat apaan? Sunrise aja belum kelihatan, belum nongol gitu kan. Dia duduk di salah satu batu, kayak duduk kayak gini. Dan gak lama ada kayak orang bawa penerangan pakai obor, ngucapin salam di belakang dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan dijawab. Nah si bapak-bapak ini tuh lagi-lagi beda dengan orang yang sebelumnya di bawah. Tapi ini tuh janggutnya putih, semua serba putih pakaiannya. Si kakek-kakek ini, kita sebut aja kakek ini, dia tuh cuman bilang, saya boleh ikut duduk? Ya si Anto ini bilang, ya boleh sih. Dalam hati Anto apa? Kali ini Anto tuh ada rasa takut karena pakaiannya gak wajar, kedua pakai obor, dan gak mungkin aki-aki bisa naik kayak gini dengan pakaian yang kayak gini gitu. Itu suatu hal yang mustahil. Dan Anto pun udah berpikiran ini bukan manusia kayaknya. Dari situ duduk. Kamu udah sholat subuh belum? Gitu kan. Ini udah memasuki sholat subuh, yuk kita sholat subuh dulu. Dia bilang gitu kan. Ya karena diajakin kayak gitu, nah akhirnya Anto nurut aja. Dibawa, pokoknya Anto inget banget. Dia tuh memang melipirin kayak ya puncak, tapi tiba-tiba kok kayak ada musola, atau ya bisa dibilang kalau orang Sunda tuh bilangnya ya tajuk gitu kan, kayak musola kecil. Dia masuk ke dalam dan langsung jadi imam si kakek-kakek ini, dan di belakangnya ada si Anto ini. Dan paling bikin merinding, maksudnya menurut Anto tuh merinding, tapi dia nggak dikasih hawa takut. Di sebelah-sebelah dia itu banyak makmum lain, tapi dengan perawakan yang nyeremin. Jadi kayak seolah nggak khusyuk, tapi lama-kelamaan sholat dia tuh jadi makin khusyuk. Dan setelah mengucap salam terakhir ketika selesai sholat, mendadak sosok yang di sebelah itu jadi kayak manusia normal. Bahkan mukanya tuh ganteng-ganteng kalau menurut si Anto tuh. Udah dari situ si kakek-kakek ini tuh kan, yuk kita keluar lagi. Anto bingung mau ngomong sebenarnya lu tuh siapa gitu, tapi Anto nggak bisa ngucapin. Dan dari situ tuh duduk lagi ke tempat yang semula sambil ngeliatin sunrise. Si kakek-kakek itu bilang, kamu kalau naik kemana-mana hati-hati, dan jangan lupa kalau kesini lagi, atau jangan lupa buat mampir ke Gunung Sumbing lagi. Insya Allah kalau kamu main kesini kapanpun, kamu gak bakalan kenapa-napa. Dan tolong bilang ke semua pendaki, jangan pernah melakukan hal aneh-aneh di gunung. Terutama yaitu ngelakuin, ya bisa dibilang kayak apa yang ngelakuin, kayak ya mungkin perbuatan yang kayak orang dewasa lah. Gua tidak bisa ngasih tahu juga kayak gimana ya, mungkin lu juga udah tahu. Pokoknya banyak banget penjelasannya dan lain-lain dari si kakek itu. Anda tuh cuman diem, bengong sambil dengerin gitu. Dan sampai akhirnya di ujung, setelah ngomong panjang lebar, Anda tuh baru bisa ngomong, kakek sebenarnya siapa? Kakek itu cuman senyum dan bilang, ya udah, saya pamit dulu ya. Nanti kamu turun hati-hati, dan salam buat keluarga kamu. Dari situ kakek-kakek itu kayak jalan turun ke bawah dan tiba-tiba hilang. Ditelan kabut gitu. Jadi pas turun tuh kabut tiba-tiba tebal dan hilang. Dan mendadak setelah itu langsung sunrise pun datang. Dan pas dari situ Anto bener-bener ngelihat pemandangan atau view yang bagus banget. Bahkan dari sekian banyak pendaki, di puncak Sumbing itu cuman ada Anto doang. Singkatnya Anto pun turun. Nah kali ini Anto turun bisa dibilang sekitaran 1-2 jam. Lumayan cukup lama, beda dengan kayak naik. Dan Anto pun kayak ngerasa heran dan bingung. Dan pas sudah sampai area camp, cuman ada satu tenda dia doang. Dan dari situ pun ya udahlah, karena memang gak ada siapa-siapa, dia buru-buru turun. Dan sampai singkatnya dia tuh sampai base camp sekitaran jam 3 atau jam 4 sore, karena memang dia santai-santai dulu di trekking. Dan sampai di base camp ditanyain sama pemilik base camp, masnya memang gak kena badai di atas? Anto bilang cerah kok. Bahkan
Anto sampai ngasih unjuk foto kalau dia dapat cerah gitu. Dan pemilik base camp ini tuh kayak bingung dan heran tentang kejadian yang dialami sama si Anto ini. Pendaki lain itu semuanya dapat yang namanya badai, hujan dan lain-lain. Tapi Anto kok memang kelihatannya ya pakaiannya pun kering, perlengkapannya juga kering. Dia kayak heran kan. Serius mas, serius ini saya baru banget foto, dia bilang. Dari situ tuh pihak base camp cuman geleng-geleng kepala dan Anto pun kayak ngerasa heran. Bahkan ada salah satu pendaki yang satu base camp juga. Loh mas, kita kan naik bareng dan sama-sama gitu. Kok saya badai? Ya nggak tahu, padahal kita satu area camp, bukan beda jalur ya. Malah satu area camp dan lain-lain, tapi kok badai gitu? Wah nggak tahu tuh mas. Dari situ Anto cuman bingung dengan banyak pertanyaan dan dari situ pun ya udah karena memang susah dijelaskan, akhirnya si Anto ini ya pulang kan. Dan pulang itu Anto tuh ketemu sama ibunya dan ibunya cuman bilang, gimana kamu ketemu nggak sama orangnya? Dan heran lagi, hah ketemu siapa gitu kan, maksudnya ketemu siapa gitu ya. Memang ketemu dengan sosok kakek yang di sana tapi bingung kan mau ngasih taunya gimana keadaannya, masih sehat atau enggak. Anto tuh kayak heran, kakek-kakek yang ada di puncak gitu. Anto langsung refleks ngomong kayak gitu. Ibunya cuman senyum dan Anto langsung bilang cuma nitip salam doang dan senyum lagi langsung bilang ya udah jangan lupa nanti sering-sering aja tengokin ke sana. Dan kayak pergi aja si ibu-ibu itu dan Anto tuh kayak bingung gitu, kayak ini apa sih, orang kagak jelas. Ditanya kenapa malah cuman senyum gitu, bukannya jelasin kayak apa kayak biar nggak jadi banyak pertanyaan gitu kan. Tapi sampai detik ini pun menurut Anto tuh Anto nggak pernah dijelasin tentang ya kejadian itu gitu atau tentang sesuatu hal yang kayak gitu. Nah mungkin ceritanya dari Anto itu cukup sekian ya. Menurut gua mungkin bisa dibilang serem ya, ada seremnya, tapi pelajaran yang bisa diambil adalah ya memang sih ketika lu naik gunung memang nggak boleh ngelakuin hal apapun. Sebetulnya nggak ada pantangan apapun sih di gunung tuh, lebih ke lu jaga etika, jaga attitude dulu di gunung. Karena menurut gua ketika lu naik gunung ya lu bertamu ke rumah orang, atau ya bukan bertamu ke rumah orang, katakanlah lu nggak percaya dengan yang namanya setan. Tapi kan bukan di situ tuh bukan cuma setan atau demit doang, tapi ada makhluk lain kayak hewan gitu kan. Di situ juga ya rumahnya mereka. Ya lu lebih harus ngejaga, apalagi lu buang sampah sembarangan di rumah orang gitu kan. Toh juga binatang juga nggak suka gitu kan. Nah jadi ya intinya ketika lu melakukan pendakian kemanapun ya lu lebih jaga etika lu, jaga attitude lu, dan jangan pernah sekali-sekali ya ngelakuin hal macam-macam di gunung. Apapun yang ada di cerita ini, yang positifnya silahkan lu ambil, yang buruknya silahkan lu buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.